Nah, yang akan kita ungkap adalah Nabi Isa alaihissalam seorang nabi. Begitu kan, apakah dia jomblo? Ternyata baik di dalam perspektif Al-Quran maupun Alkitab, Yesus itu adalah menikah, ya, punya istri. Bahkan ada dalil yang menyebutkan bahwa Yesus itu poligami, mempunyai anak yang namanya Yustus. Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama di dalam ngobrolin perkara iman. Dan teman-teman, kita hari ini akan coba meresponi tentang pernyataan yang disampaikan oleh Nandar berkaitan dengan Yesus menikah, poligami, dan dia punya anak bernama Yustus. Apakah pernyataan Nandar ini adalah sebuah kebenaran, atau pernyataan ini adalah sebuah alibi yang tidak bisa dibuktikan yang sesuai dengan kebenaran iman kekristenan? Kita akan saksikan videonya sejenak. Lukas 7 ayat ke-38. Di dalam Lukas 7 ayat ke-38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ya, ini dipelintir sebagai prosesi penebusan dosa, prosesi pertobatan. Padahal prosesi pertobatan bukan seperti itu, kawan. Ya. Tradisi Yahudi, hukum Islam dengan hukum Yahudi itu hampir sama. Ya. Dibatasi antara interaksi laki-laki dan perempuan. Yeshua HaMasyiah seorang rabi, orang Yahudi. Ya. Yang tahu, yang paham betul tentang hukum Taurat. Tidak mungkin seorang laki-laki, apalagi dengan rabi Yahudi, bersentuhan, meminyaki, ya, apalagi di sini dikatakan menciuminya. Ini tidak mungkin terjadi kecuali di dalam prosesi pernikahan. Nah, yang pertama, apakah Tuhan Yesus menikah dengan Maria Magdalena? Jadi Nandar mengambil dari Lukas 7 ayat yang ke-38, dikatakan sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Pertanyaannya adalah, apa yang dikatakan oleh Nandar ini sesungguhnya dia hanya melihat satu ayat, tetapi dia tidak membaca keseluruhan ayat. Kenapa? Karena kalau kita baca ayat yang ke-37, maka dikatakan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi, ayat yang ke-38, sambil menangis. Jadi kita bisa lihat konteksnya, bukan bahwa yang datang di dalam ayat yang ke-38 adalah perempuan yang disebut sebagai perempuan yang berdosa, yang seringkali disebut sebagai orang-orang atau seorang yang punya kehidupan yang tidak benar. Karena bagi orang Israel, orang berdosa itu seperti pemungut cukai, perempuan sundal, seperti itu ya. Dan kemungkinan perempuan yang diceritakan di dalam ayat 37 ini adalah perempuan yang tidak benar. Dan dia datang karena dia mendengar, dan dia datang sambil menangis. Jadi kalau dikatakan bahwa ayat yang ke-38 ini adalah prosesi pernikahan, itu ada sesuatu yang konyol, tidak ada persiapan misalkan, tidak ada acara, tetapi yang ada karena dia dengar dan kemudian dia datang dan dia membasuh kaki dari Tuhan Yesus. Kemudian respons yang kedua, alasan Tuhan Yesus datang di rumah itu, di rumah orang Farisi itu, adalah sebagai tamu, bukan tuan rumah. Jadi di dalam ayat 36 dikatakan seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Jadi kalau kita lihat di sini ada kata mengundang, yaitu orang Farisi mengundang Yesus. Kalau kita balik kalimat ini bisa dikatakan Yesus diundang orang Farisi. Jadi kalau andai kata perkataan Anda itu adalah sebuah kebenaran, maka yang
ayat yang benar adalah Yesus mengundang orang Farisi untuk makan di rumahnya. Nah, itu baru benar. Tetapi ayat 36 ini tidak berkata seperti itu. Yang benar adalah orang Farisi mengundang Yesus. Dan kata lain, Yesus di dalam kisah ini dia berkunjung rumah orang Farisi sebagai tamu, dan dia disambut oleh orang Farisi sebagai tamu di rumahnya, dan orang Farisi sebagai tuan rumah. Tidak ada sama sekali ketika bicara tentang prosesi pernikahan atau resepsi pernikahan di dalam bagian ini. Kemudian, yang ketiga, perempuan dalam Lukas 7 sama sekali tidak dikatakan bahwa itu adalah Maria Magdalena, melainkan seorang perempuan berdosa. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat yang tadi, maka dikatakan seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Tidak ditulis dia Maria Magdalena. Dan seringkali orang-orang seperti Nanda menganggap bahwa ini adalah Maria Magdalena. Tetapi kalau kita melihat ayat Alkitab, kalau itu adalah Maria Magdalena, pasti ditulis dia adalah Maria Magdalena. Tetapi ayat yang 37 tidak ditulis seperti itu. Kemudian, ketika bicara tentang diminyaki, nah Nanda berstatement bahwa diminyaki dalam tradisi orang Yahudi itu pasti pernikahan. Tetapi kalau kita lihat tidak. Diminyaki itu bukan hanya berlaku untuk pernikahan, tapi juga kematian bagi orang-orang Yahudi. Bagian lain di dalam Markus 14 ayat yang ke-8 dikatakan ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Itu ketika Tuhan Yesus berada di rumah Simon si Kusta. Jadi persiapan untuk penguburanku, bukan persiapan untuk pernikahanku. Itu sebuah pernyataan yang sangat konyol disampaikan oleh Nanda. Bahkan Yesus itu mempunyai anak, saudara. Ini berdasarkan Alkitab. Ya, Yesus mempunyai anak yang bernama Yustus. Anda tidak percaya itu? Mari kita lihat di dalam Kolose 4 ayat 11. Kolose 4 ayat 11. Ya. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku yang sekerja dengan kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Ya. Dari ya. Ini aslinya bukan dari di sini. Kalau kita melihat original language-nya, Ben, ada Yohana bin Zakaria, ya, Ben. Kalau dalam bahasa Arab bin, Ben Ibrani, bin bahasa Arab, Ben. Dan inilah Ben Yesus yang bernama Yustus. Anaknya Yesus yaitu Yustus. Akan tetapi di sini ditulis dari, padahal itu Ben. Ben ini bermakna adalah anak. Dan Ben Yesus yaitu Yustus. Dan anaknya Yesus yaitu Yustus. Yustus ini tidak sering diungkap ya siapa. Karena kalau diungkap akan jelas bahwa ini adalah Yesus. Kemudian, apakah Yustus dalam Kolose 2 yang ke-11 anak Tuhan Yesus? Kolose 4 ayat yang ke-11 dikatakan, dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah, mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Nah, Nanda berkata bahwa dari Yesus atau dari di sini mempunyai arti bin atau ben yang dinamai Yustus. Teman-teman, respon saya. Yang pertama, tidak ada dasar bahwa kitab Perjanjian Baru kanonik mengisahkan bahwa Yesus Yustus adalah anak Yesus secara biologis. Jadi maksudnya anak Tuhan Yesus secara biologis. Kemudian yang kedua, Kolose pasal 4 ayat yang ke-11 dijelaskan bahwa Yesus Yustus merupakan kawan pelayanan Paulus selain Markus, keponakan Barnabas, serta Aristarchus.
Tidak ada informasi lain mengenai Yesus Justus. Kemudian respon yang ketiga, kata dari Yesus, Nandar berkata itu berasal dari kata ben atau bin. Seperti contohnya saya, Roni, bin Hadi, seperti itu ya. Saya anaknya Hadi. Tetapi dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata Iesaus, Yesus, surname Justus. Di dalam King James Version dikatakan, and Jesus with his called Justus, who are of the circumcision. Jadi, di dalam bagian ini, nama rekan pelayanan Paulus itu Yesus, yang juga namanya Justus. Jadi, Yesus yang bukan Tuhan Yesus, yang juga namanya Justus. Kenapa saya katakan bahwa Yesus yang di dalam Kolose 4 ini bukan Tuhan Yesus? Karena gaya penulisan Paulus ketika dia menyebut tentang Yesus, misalkan di dalam 3 bagian ayat ini. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dalam ayat yang ke-19-20, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, ketika Paulus menyebutkan tentang Yesus, maka dia tidak akan pernah menuliskan langsung kata Yesus. Tetapi dia pasti memunculkan kata Kristus Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kembali di dalam bagian ini, maka di dalam Kolose 4 ayat yang ke-11 ini, maka yang dimaksud dengan Yesus yang dinamai Justus, maka kita bisa berkata bahwa Justus di sini bukan adalah anak dari Tuhan Yesus, tetapi Justus yang dimaksud oleh Paulus di dalam bagian adalah Justus yang bernama Yesus, Yesus yang bernama Justus, dan mereka adalah rekan sekerja dari Paulus. Setelah kita melihat akan beberapa penjelasan saya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Nandar, maka kita bisa berkata bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak menikah. Karena itu memang bukan tujuan dia datang, lahir ke dalam dunia, dan kemudian dia mati untuk menebus kita di dalam keselamatan anugerahnya. Kemudian yang kedua adalah dia tidak poligami, dia tidak menikah apalagi poligami. Kemudian yang ketiga, dia tidak punya anak. Jadi Justus yang dikatakan dalam Kolose 4 ayat yang ke-11 itu bernama Yesus, dan Yesus bernama Justus dan bukan Yesus Kristus. Biarlah kita terus bertumbuh dalam iman kebenaran firman Tuhan, dan Ngopi BTP hadir sebagai penjaga bagi kawanan domba gembalaan Tuhan supaya tidak tersesatkan oleh berbagai pengajaran yang tidak benar. Tuhan Yesus memberkati, dan kalau teman-teman ingin mendukung secara finansial, maka silakan dukung gereja teman-teman yang membutuhkan dukungan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.